Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 14 akan membahas materi tentang hubungan serikat pekerja dengan manajemen. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan serikat pekerja? Jadi, serikat pekerja atau serikat buruh menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Pembentukan serikat pekerja di Indonesia juga sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya pada pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 102 sampai dengan pasal 149 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya ada landasan pembentukan serikat pekerja. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh yaitu pembentukan serikat pekerja didasarkan pada hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Pekerja berhak membentuk organisasi yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Serikat pekerja dibentuk untuk melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya. Selain itu, keberadaan serikat pekerja juga bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja dan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan. Serikat pekerja bertujuan melindungi hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta menjadi sarana penyalur aspirasi pekerja. Selain itu, serikat pekerja juga membantu menyelesaikan perselisihan industrial loh, dan menciptakan hubungan kerja yang Tahu nggak sih fungsi serikat pekerja itu apa? Serikat pekerja berfungsi menjadi pihak dalam perjanjian kerja bersama, mewakili pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan, dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Serikat pekerja juga membantu pekerja memperjuangkan haknya loh, dan dapat merencanakan aksi mogok kerja sesuai aturan yang berlaku. Lalu ada fungsi SPSI dan KSPI. SPSI berfungsi melindungi hak dan kepentingan pekerja, menjadi wakil pekerja dalam perundingan dengan manajemen, meningkatkan kesejahteraan pekerja, memberikan edukasi kepada anggota, dan menjaga hubungan industrial yang harmonis. Sedangkan KSP berfungsi mengkoordinasikan serikat pekerja di berbagai aktor, memperjuangkan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat nasional, melakukan advokasi dan aksi sosial, mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta membangun solidaritas pekerja nasional dan internasional. Selanjutnya ada hubungan serikat pekerja dengan manajemen. Serikat pekerja menjadi perwakilan pekerja dalam menyampaikan aspirasi, sedangkan manajemen bertugas mengelola perusahaan secara efektif. Hubungan keduanya itu dapat bersifat harmonis maupun konflik, tergantung pada komunikasi dan kerjasama yang dilakukan. Ada dua hubungan pekerja dengan manajemen. 1. Hubungan kurang harmonis. Yang pertama terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan manajemen. Kedua, biasanya berkaitan dengan upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Yang ketiga, dapat menyebabkan mogok kerja dan penurunan produktivitas. Yang keempat, hubungan yang buruk dapat merugikan kedua belah pihak. Yang kedua, hubungan kooperatif. Hubungan kooperatif terjadi ketika serikat pekerja dan manajemen bekerja sama mencari solusi. Komunikasi dilakukan secara terbuka dan kedua pihak saling mendukung demi kepentingan bersama. Hubungan yang baik dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yuk. Dengan contoh ini, materi yang sudah dijelaskan akan lebih mudah untuk dipahami. Contoh soal pertama, di sebuah perusahaan, serikat pekerja mengajukan kenaikan upah karena biaya hidup meningkat. Namun, manajemen menolak karena kondisi keuangan perusahaan sedang menurun. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara serikat pekerja dan manajemen menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan konflik?
Sekarang kita bahas jawaban dari soal tersebut yuk. Jadi, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit antara serikat pekerja dan manajemen. Serikat pekerja dapat menyampaikan data mengenai kebutuhan karyawan, sedangkan manajemen menjelaskan kondisi keuangan perusahaan secara terbuka. Kedua pihak dapat mencari solusi bersama seperti kenaikan upah secara bertahap atau pemberian tunjangan tambahan. Dengan kombinasi dan kerjasama yang baik, hubungan industrial yang harmonis dapat tetap terjaga. Kita masuk ke contoh soal kedua yuk. Jadi, di sebuah perusahaan, karyawan mengeluhkan jam kerja yang semakin panjang, sehingga banyak yang merasa kelelahan. Serikat pekerja meminta manajemen untuk meninjau kembali jadwal kerja, tetapi manajemen beralasan bahwa target produksi harus tetap tercapai. Nah, pertanyaannya, apa peran serikat pekerja dan manajemen dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Sekarang kita bahas jawaban dari soal kedua. Jadi, di dalam kasus ini, serikat pekerja berperan sebagai perwakilan karyawan yang menyampaikan keluhan dan aspirasi mengenai jam kerja yang dianggap terlalu berat. Serikat pekerja juga dapat mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa mengganggu kegiatan perusahaan. Sementara itu, manajemen berperan dalam mendengarkan masukan dari serikat pekerja dan mempertimbangkan kondisi karyawan dalam pengambilan keputusan. Manajemen perlu mencari kebijakan yang dapat menjaga produktivitas perusahaan sekaligus memperhatikan kenyamanan dan kesehatan karyawan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa serikat pekerja memiliki peran penting dalam melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan pekerja. Sementara itu, manajemen bertanggung jawab dalam mengolah perusahaan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Hubungan antara serikat pekerja dan manajemen dapat berjalan dengan baik apabila terjadi komunikasi, kerjasama, dan transparansi. Jika hubungan keduanya harmonis, maka perusahaan dapat berjalan lebih stabil, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan pekerja juga dapat terjaga dengan baik. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai hubungan serikat pekerja dengan manajemen. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.